Dalam kitab Hayat Al-Salaf Baina Al-Qauli wa Al-Amal karya Ahmad bin Nasir Al-Tayyar terjaring satu kisah menarik. Ceritanya Khalaf bin Salim pernah mengikuti kajian yang diadakan dan diampu oleh Yazid bin Harun. Salah satu peserta yang mengikuti kajian di sana adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Di tengah-tengah pengajiannya, Yazid bin Harun berkelakar di hadapan para audiennya. Tanpa diduganya ternyata Imam Ahmad berdehem. Yazid pun bertanya, siapa gerangan yang berani berdehem di majelisnya itu? Akhirnya ada salah satu peserta kajian yang mengatakan, tadi yang berdehem adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Yazid pun berujar, mengapa kalian tidak memberitahu aku bahwa di sini ada Imam Ahmad bin Hanbal? Jika tahu begitu pasti aku tak akan berkelakar tadi. Salah satu pelajaran yang bisa kita pelajari dari kisah di atas adalah hendaknya seseorang senantiasa menghormati kepada orang lain. Selain itu, terbaca juga bahwa Yazid menyesal telah berkelakar di majelis pengajian yang ia ampu. Hal ini karena untuk menghormati Imam Ahmad bin Hanbal, meskipun sebenarnya juga tak masalah jika narasumber dalam suatu kajian menyelipkan humor dengan batasan-batasan tertentu. Akhlak menjadi hal terpenting dalam kehidupan seseorang. Di banyak pesantren, kitab Ta'lim Al-Muta'alim menjadi kajian wajib yang harus diikuti oleh setiap santri. Kitab ini menjelaskan tentang etika seorang murid dalam mencari ilmu, baik yang berhubungan dengan Allah atau sesama manusia, guru dan orang tua, atau bahkan berhubungan dengan ilmu itu sendiri. Di pesantren tempat saya dulu belajar dan mungkin di banyak pesantren, kitab ini diajarkan di masa-masa awal santri masuk di pesantren, di mana santri belum banyak mempelajari berbagai macam ilmu. Ini menunjukkan bahwa akhlak harus didahulukan daripada ilmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang aku cintai dan paling dekat dengan tempat duduknya pada hari kiamat denganku adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Atiyah bin Muhammad Salim dalam kitab Syarah Al-Arba'in Al-Nawawiyah ketika menafsirkan hadis yang ke-15 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan husnul khuluq adalah kebaikan, yakni pekerti yang mulia yang kadang berkaitan dengan usul, pokok atau furu, cabang-cabang. Dari sini dapat dipahami bahwa ada kalanya akhlak berkaitan dengan hal-hal yang besar yang disepakati oleh semua orang, dan ada kalanya berkaitan dengan cabang-cabangnya saja yang tidak semua orang sepakat. Kesimpulan juga dilandasi oleh apa yang dilakukan Yazid bin Harun dalam kisah di atas, yang tetap merasa enjoy ketika berkelakar, namun seketika menyesalinya hanya ternyata ada Imam Ahmad bin Hanbal di sana. Adalah benar bahwa birrul walidain, menghormati orang tua, merupakan kebaikan yang oleh karenanya semua orang harus melakukannya. Namun cara birrul walidain tentu tidak sama antar setiap orang atau daerah. Menyesuaikan budaya, guyon atau cara berperilaku bisa jadi cocok diterapkan kepada seseorang tertentu atau daerah tertentu, namun kadang tak sesuai dan akan menjadi masalah jika diterapkan kepada orang atau daerah yang berbeda. Wallahu a'lam.